gampang jadi aspal. Tetapi sejatinya itu narasi yang keluar dulu dari seorang pemikir nasional asal kampung saya, Hamka, mengatakan sesungguhnya kita harus banyak belajar dari alam. Apa yang alam tunjukkan itu ada mahakarya yang harus kita pelajari dan kita bisa memetik makna dari balik. Bapak Ibu yang terhormati, kita tahu bagaimana Sulbar itu saat ini. Saya kemarin membuka acara early warning system, pelatihan early warning system, pelatihan untuk peringatan dini bagi bencana. Bagaimana kita itu tidak bisa membaca tanda-tanda alam. Padahal saya dan kita semua sini mayoritas umat Muslim, ayat yang pertama keluar itu adalah kita disuruh untuk membaca, Iqra. Apa yang kita baca, baik yang tersurat ataupun yang tersirat, alam dan sebagainya. Sulbar ini saya katakan kemarin memang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai daerah yang berada pada posisi ranking pertama potensi bencana terbesar di Indonesia. Ya. Saya sudah katakan Sulbar ini adalah supermarketnya bencana. Bapak mau cari apa di sana ada? Di sini. Mencari potensi tsunami ada. Kita punya sesar yang bergerak itu. Gempa hampir tiap minggu. Cuma gak dirasakan aja karena kecil-kecil. Banjir setiap hujan. Longsor selalu terjadi dan sebagainya. Artinya apa? Kita sesungguhnya hidup di daerah yang rawan dengan potensi bencana. Nah, pertanyaan saya, apakah kita membaca nggak? Apakah anak-anak kita diajari nggak kita membaca kondisi seperti itu? Diajari nggak anak-anak kita bagaimana agar bisa selamat dari kondisi bencana? Bapak Ibu sekalian, Allah tidak akan menurunkan bencana kepada orang yang tidak mampu untuk mengatasinya. Artinya apa? Allah Subhanahu wa taala yakin kita bisa selesaikan itu. Yakin orang-orang Sulbar ini adalah orang yang hebat, yang siap untuk menangani bencana. Itu kenapa dikatakan Sulbar ini sebagai daerah yang paling banyak potensi bencananya. Kan Tuhan yakin kita mampu lakukan itu, menyelesaikan itu. Pertanyaannya, apa iya kita siap? Apa sih? Iya, kita siap tak mengatasi potensi-potensi kondisi bencana kita? Bapak Ibu saya hormati, kita tahu lingkungan kita sekarang berubah terus dari waktu ke waktu. Saya selalu katakan Tuhan tidak pernah menciptakan lebih tanah, Pak. Tanah yang diciptakan begitu dari dulu. Yang berlebih apa adalah jumlah orang bertambah dari waktu ke waktu. Pertambahan jumlah orang itu berakhirnya mengurangi kualitas lingkungan sekitar. Saya tadi baru sampaikan, Sulawesi Barat itu memiliki luas 3.678.181 hektar. 2.086.000 adalah laut. 1.700.000 sekian itu adalah daratan. Ya, 1.768.000 sekian adalah daratan. 1.086.000 itu adalah kawasan hutan. 568.000 hektar itu adalah kawasan hutan. Kita hidup sekarang di lingkungan Mamuju Tengah, Pasangkayu. Saya berharap bisa mendorong pendidikan untuk mangrove. Tetapi untuk memasak, saya minta untuk bisa membantu menghijaukan kembali daerah aliran sungai kita, guys. Ini yang barangkali hal yang paling mudah yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Dan itu saya percaya kita mulai dari sekolah. Saya tidak tahu teknisnya bagaimana, silakan nanti mungkin Pak Sekda atau Pak ini yang bercerita. Tetapi saya ingin menyatakan aksi nyata melibatkan peserta didik untuk menumbuhkan kesadaran adalah hal yang penting. Saya dulu lokasi favorit saya untuk belajar itu adalah Jepang. Bahkan ingin menularkan anak saya yang pertama itu ingin sekolah ke Jepang juga. Karena memang bagi saya walaupun mereka mungkin di sisi apa yang tidak bagus, tetapi kepedulian mereka terhadap lingkungannya luar biasa bagus.
dan menjadikan pendidikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan permasalahan. Kalau kita bisa lakukan ini, sekali lagi kami yakin, Bapak Ibu sekalian, Sulbar akan menjadi tempat di mana nanti kita akan menjadi lebih baik lagi di masa akan datang. Bencana-bencana akan bisa kita reduksi. Mungkin sekarang kita main di laut dulu, nanti setelahnya kalau memang sudah menjadi sebuah rutinitas dan kegiatan, saya berharap anak-anak kita diajarkan untuk bagaimana memelihara tanamannya, Pak. Saya sekolah dulu di Jatinangor, masih ingat sekolah pendidikan. Itu saya disuruh merawat 2 pohon dulu, Pak. Sampai sekarang pohonnya udah besar. Dan saya kasih nama saya gitu. Ada pohon saya ada sekarang. Nah, betapa bangganya saya, ini pohon yang saya nanam dulu. Ya, pohon yang saya nanam dulu, kemudian alhamdulillah sampai sekarang dijaga oleh adik-adik saya. Dan sudah besar sekarang. Saya ingin juga nanti ada siswa-siswa kita itu peduli, Pak. Memang kita pahami Sulbar itu pohonnya banyak, tetapi juga banyak ditebang. Banyak ditebang. Bapak Ibu yang kami hormati, saya tidak akan panjang-panjang, saya simpel saja ingin membangun kepedulian kita untuk menjadikan pendidikan sebagai instrumen kita menjaga lingkungan kita. Ya. Inilah hal yang paling nyata yang bisa kita lakukan. Kalau pendidikan disuruh membaca buku, saya pikir akan susah, Pak. Tapi kalau seandainya disuruh berbuat, itu akan lebih nampak hasilnya. Saya pikir itu saja. Silakan nanti dilanjutkan. Saya mohon izin tidak bisa lama, Pak Sekda ada di sini. Saya juga akan mencoba melakukan gerakan-gerakan penanaman di wilayah Takandayan dan Tapala Barat yang menurut saya masih cukup bisa kita optimalkan. Saya bekerja sama dengan teman-teman dari aparat keamanan. Kita butuh aksi-aksi nyata, kita butuh langkah-langkah real menunjukkan kepada masyarakat kita peduli dengan lingkungan. Sekali lagi saya mohon dukungan juga untuk kegiatan penanaman mangrove yang 1.250.000. Pasti Bapak Ibu bertanya, apa yang bisa kita laksanakan? Bapak Ibu sekalian, saya selalu katakan apa yang Mark Zuckerberg itu sampaikan. Kita lebih baik berbuat kemudian gagal daripada tidak berbuat sama sekali. Ya, kita lebih baik memulai sesuatu, tapi kemudian kita tidak bisa sempurna daripada kita tidak melakukan sama sekali. Nah, inilah bagian dari itu. Syukur-syukur bisa 1.250.000.